Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai teks eksposisi. Jadi silakan nanti kalian simak video ini dengan seksama dan catat apa-apa saja yang kalian belum paham. Gitu ya. Next, teks eksposisi. Masih ingat dengan apa itu teks eksposisi? Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai apa itu teks eksposisi, bagaimana strukturnya, dan juga seperti apa contohnya. Nah, masih ingat ya kalian dengan teks eksposisi? Teks eksposisi ini saya ingatkan lagi, secara garis besarnya adalah teks yang berisi gagasan ataupun pendapat atau informasi yang disampaikan orang lain tentang suatu topik. Bisa gagasan mengenai kerusakan alam, gagasan atau informasi cara mengatasi gangguan belajar, dan lain-lain. Pokoknya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada orang lain, dan informasi itu berupa gagasan disertai argumen ataupun pendapat. Kemarin strukturnya ada pernyataan umum, argumen itu pendapat penulis, dan yang terakhir penegasan ulang. 3 itu. Nah, ini dia strukturnya. Tesis atau pernyataan umum merupakan bagian awal, selalu di pertama letaknya. Ini berisi mengenai permasalahan utama, fakta utama, ataupun apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya, argumentasi ini berisi pendapat-pendapat penulis, bisa pendapat-pendapat ahli yang mendukung tesis ini. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Informasinya disampaikan ulang secara lebih detail, lebih jelas gitu, penegasan ulang. Gitu. Nah, ini dia, saya beri contoh teks eksposisi. Ini judulnya menjaga kesehatan gigi. Oh, berarti penulis ingin menyampaikan pesan mengenai cara menjaga kesehatan gigi. Nah, tesnya apa? Nah, ini dia. Menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah hal yang penting. Nah, ini pentingnya menjaga kesehatan mulut. Ini merupakan tesis. Kemudian didukung argumentasi. Nah, ini dia. Kita sudah paham sejak kecil bahwa menjaga kesehatan gigi penting. Asal disiplin dan rajin untuk merawatnya, sebenarnya kesehatan gigi akan terjaga. Langkah sederhananya, nah ini penulis juga memberikan pendapat yang berisi mengenai saran. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Nah, ini disebutkan lagi, kesehatan gigi adalah hal yang paling penting. Nah, di awal ini sudah ada menjaga kesehatan area mulut terutama gigi adalah hal yang penting. Kemudian diulangi lagi di bagian terakhir, kesehatan gigi adalah hal yang sangat penting. Ini namanya penegasan ulang. Namanya saja ulang, berarti diulang, apa yang disampaikan diulang lagi, diomongkan lagi gitu. Nah, ini contoh lain. Kalau tadi kesehatan, kalau ini permasalahan sampah. Nah, ini juga sama. Tesisnya, pernyataan umumnya apa? Mengenai permasalahan sampah. Argumennya apa? Nah, ini sampah tersebut bisa diolah kembali. Nah, namun sayangnya banyak masyarakat yang belum sadar. Ini kan pendapat-pendapat penulis yang disampaikan untuk mendukung permasalahan sampah tesis ini. Kemudian ditegaskan lagi di penegasan ulang. Apabila hal ini terwujud, lingkungan menjadi lebih bersih, terjaga, dan jauh dari berbagai macam penyakit. Penegasan ulang, ditegaskan ulang lagi, begitu. Ada tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis itu yang pokoknya, argumen itu untuk mendukung tesis. Yang ketiga, penegasan ulang adalah menegaskan ulang tesis. Jadi semuanya mengacu ke tesis atau pernyataan umum. Nama lain tesis itu pernyataan umum. Nah, untuk latihannya, nah ini untuk sebagai latihan kerja kalian, silakan kalian cari topik-topik yang ada di sekitar kalian. Bisa tadi contohnya sampah, atau mungkin kebersihan, bisa juga kesehatan yang ada di sekitar kalian.
Kemudian dari topik itu silakan buat sebuah teks eksposisinya dengan memperhatikan strukturnya. Apa itu strukturnya? Tesis atau pernyataan umum, kedua argumentasi, dan ketiga penegasan ulang. 3 hal itu harus ada. Kalau tidak ada salah satu yang tidak ada, itu berarti kalian belum membuat teks eksposisi dengan benar, gitu ya. Kerjakan di buku tulis, foto, kemudian kirimkan di Google Classroom. Bila ada pertanyaan, hubungi saya. Ingat, subsidi kuota kalian sudah turun, 5 GB kuota utama dan 30 GB kuota belajar. Silakan dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas dan latihan soal. Kalau ada yang tetap tidak mengerjakan tugas, nanti akan dievaluasi dan bisa saja untuk bulan berikutnya kalian akan tidak diberikan lagi subsidinya, di stop, gitu ya. Oke, silakan kerjakan dengan baik. Semangat pokoknya. Dan apabila ada pertanyaan silakan hubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.